kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga dalam pembelajaran daring sekarang ini kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kenikmatan, dan kelancaran. Nah, sebelum memulai belajar, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, ibu mau bertanya, apakah anak-anak ibu pada kelas hari ini masuk semua? Baik, sesuai dengan RPP kita hari ini akan membahas tentang pesan buku fiksi. Nah, sebelum kita memasuki materi ini, kalian masih paham tidak pembahasan kemarin tentang fiksi? Nah, sebelum kita belajar menganalisis pesan buku fiksi, dalam materi ini, pesan buku fiksi ini bertujuan untuk mampu menganalisis serta dapat mampu mengidentifikasi pesan dari sebuah novel dan buku kumpulan puisi yang telah anak baca. Nah, dalam pembelajaran ini, kita mempunyai kompetensi yang harus dicapai untuk anak-anak ibu dapat mengidentifikasi pesan dari dua buku fiksi seperti novel dan kumpulan puisi. Dengan metode pembelajaran yang masih daring, maka dari ini kita menggunakan metode blended learning. Apakah anak-anak ibu siap belajar? Baik, kita akan masuk ke materi. Sebelum kita memasuki materi tentang pesan buku, terlebih dahulu kita akan membahas tentang apa itu buku fiksi. Buku fiksi adalah buku yang dibuat atas dasar imajinasi. Buku fiksi merupakan buku yang berisi tentang cerita, sifatnya imajinatif, tidak membutuhkan pengamatan dalam pembuatannya, dan tidak perlu dipertanggungjawabkan karena ide ceritanya berasal dari khayalan atau imajinasi seorang penulis. Bahasa yang digunakan biasanya bahasa kiasan atau konotatif. Jadi, pembaca diajak untuk masuk ke dalam cerita itu dengan bahasa yang tidak biasa, melainkan dengan buku non-fiksi. Buku non-fiksi adalah buku yang dibuat atas dasar fakta atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Buku non-fiksi merupakan buku yang berisi kejadian sebenarnya dan bersifat informatif. Dalam buku non-fiksi, membutuhkan pengamatan dan data dalam pembuatannya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan isinya. Nah, selanjutnya kita harus ketahui ciri-ciri dari buku fiksi. Ciri dari buku fiksi tersebut ialah memiliki amanat yang tersirat dalam cerita. Selanjutnya memiliki alur atau plot, yaitu jalinan peristiwa sehingga tergambar urutan kejadian, dan mempunyai adanya penokohan, yaitu pencitraan dari tokoh yang diceritakan. Adanya latar atau setting yang menjelaskan mengenai dimensi, ruang, dan waktu serta suasana dalam sebuah cerita. Yang selanjutnya ialah mempunyai adanya sudut pandang kepenulisan berupa posisi penulis dalam cerita. Dan terakhir, penulis dapat menjadi tokoh dan narator yang menjelaskan sebuah cerita tersebut. Namun, selanjutnya juga mempunyai jenis-jenis dalam buku fiksi seperti kumpulan cerpen, novel, kumpulan puisi, komik, dan kumpulan dongeng. Nah, sesuai tujuan pembelajaran kita untuk menganalisis dan mendeskripsikan pesan dari novel dan puisi, maka dari itu kita akan membahas terlebih dahulu tentang novel dan puisi. Pengertian novel menurut Nurgiantoro menjelaskan bahwa novel merupakan sebuah karya fiksi yang dilihat dari segi formalitas bentuk, yang ceritanya panjang dengan ratusan halaman. Oleh karena itu, novel adalah sebuah hasil dari ide atau kreativitas pengarang yang berupa sebuah tulisan berbentuk naratif yang mengandung konflik dengan penulisan yang cukup panjang. Selanjutnya, novel juga mempunyai beberapa jenis seperti novel romantis, novel yang menceritakan tentang kisah-kisah pencitraan,
pencintaan, seperti novel Ayat-Ayat Cinta dan Ketika Cinta Bertasbih. Yang kedua, novel misteri. Novel yang menceritakan kisah-kisah misteri dan menimbulkan rasa penasaran pembaca karena penuh dengan teka-teki. Contohnya seperti Sherlock Holmes. Nah, yang ketiga ialah novel komedi. Novel yang memuat unsur-unsur humor sehingga membuat para pembaca terhibur. Yang keempat ialah novel horor. Novel yang menceritakan efek menegangkan bagi pembaca, sehingga yang disajikan dalam novel ini biasanya cerita seram, bisa berupa hal mistis atau gaib. Contohnya seperti Bangku Kosong. Yang kelima ialah novel inspiratif. Novel yang berisi kisah-kisah inspiratif. Jenis novel ini ditujukan untuk memberikan pesan moral atau membangkitkan motivasi para pembaca, seperti novel Laskar Pelangi. Kita harus ketahui unsur yang ada di dalam sebuah novel. Seperti unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu terdiri dari apa aja ya? Yang pertama ialah tema, gagasan ide pokok yang dituangkan oleh pengarang dalam novel tersebut. Yang kedua ialah tokoh, seorang atau pemeran dalam novel. Yang ketiga, alur atau plot atau gambaran yang peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Yang keempat ialah konflik. Konflik ialah suatu permasalahan atau perselisihan yang dialami tokoh yang disajikan pengarang di alam alur cerita. Yang selanjutnya adalah klimaks. Klimaks adalah bagian dalam novel yang melukiskan peristiwa hingga mencapai puncaknya. Selanjutnya ada latar. Latar adalah waktu dan tempat cerita itu berlangsung. Selanjutnya ialah ada amanat, sebuah pesan atau ajaran moral yang disampaikan pengarang kepada pembaca. Yang selanjutnya ialah adanya sudut pandang. Sudut pandang adalah arah pandang seorang pengarang dalam menyampaikan sebuah cerita sehingga cerita tersebut menjadi mudah dipahami oleh pembaca. Dan selanjutnya ialah adanya penokohan, sebuah gambaran watak atau karakter yang diberikan oleh pengarang terhadap tokoh-tokoh dalam cerita. Nah, selanjutnya unsur ekstrinsik juga yang terdapat pada novel ialah subjektif individu atau pandangan seseorang. Yang kedua, keyakinan seseorang dalam sebuah novel. Yang ketiga ialah sebuah pandangan hidup dalam sebuah novel. Yang terakhir ialah psikologi dalam sebuah novel yang dibaca. Nah, kita juga akan membahas tentang pesan yang kita ambil dari puisi. Selanjutnya kita akan membahas tentang puisi. Apa ya itu puisi? Puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang menggunakan kata-kata yang indah dan kaya makna. Keindahan sebuah puisi disebabkan oleh diksi, majas, dan irama yang mengandung dalam karya sastra itu. Kalian juga harus tahu apa itu jenis-jenis puisi. Tahu nggak apa saja jenis-jenis puisi? Nah, jenis-jenis puisi merupakan karya cipta, merupakan yang telah ada sejak lama. Oleh karena itu, ada sejumlah puisi yang sekarang berkategori ke dalam bentuk lama. Di samping itu, puisi baru atau puisi modern yang dikenal sekarang. Puisi lama terikat oleh berbagai peraturan, seperti banyaknya baris tiap bait dan banyaknya suku kata tiap baris. Nah, ini adalah jenis-jenis puisi lama dan puisi baru. Puisi lama. Puisi lama berikut ini ada beberapa bentuk, yaitu mantra. Mantra adalah puisi yang berubah gubahan bahasa yang diserapi oleh kepercayaan akan dunia gaib. Irama bahasa sangatlah penting dalam mantra ini untuk menciptakan nuansa magis. Mantra timbul dari hasil imajinasi atas dasar kepercayaan animisme. Yang kedua ialah pantun berkait. Pantun berkait atau pantun berantai adalah pantun yang terdiri atas beberapa bait. Pantun ini terdiri dari beberapa bait yang sambung menyambung. Hubungannya terlihat bahwa baris kedua dan keempat pada bait pertama dipakai kembali pada baris pertama dari ketiga bait kedua, dan ini istilahnya pengulangan.
Yang ketiga adalah talibun. Talibun adalah pantun yang susunannya terdiri atas 6 atau 8 atau 10 baris. Pembagian baitnya sama dengan pantun biasa, yakni terdiri atas lampiran dan isi. Jika talibun itu 6 baris, maka 3 baris pertama merupakan sampiran dan 3 baris berikutnya merupakan isi. Yang keempat ialah pantun kilat. Pantun kilat atau karmina ialah pantun yang terdiri atas 2 baris. Yang baris pertama merupakan sampiran dan baris kedua merupakan isi. Nah, ini kalian justru saling tahu. Yang kelima ialah gurindam. Gurindam sering juga disebut saja peribahasa. Gurindam terdiri atas 2 baris yang berirama. Baris pertama umumnya berupa sebab, sedangkan baris kedua merupakan jawaban atas dugaan. Yang keenam ialah syair. Syair merupakan bentuk puisi klasik yang merupakan pengaruh kebudayaan Arab. Nah, dalam puisi ini kita harus memperhatikan unsur-unsur puisi yang terdapat dalam puisi ini. Unsur fisik misalnya. Unsur fisik ini meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Perwajahan puisi atau tipografi adalah bentuk puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi kata-kata, tapi kanan kiri, pengaturannya barisnya, hingga baris puisi yang tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Hal tersebut menentukan permaknaan terhadap puisi. Yang kedua ialah adanya diksi. Diksi adalah pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Puisi menggunakan sedikit kata-kata yang dapat mengungkapkan banyak hal sehingga kata-kata tersebut harus dipilih secermat mungkin. Nah, dari itu pemilihan kata-kata dalam puisi erat kaitannya dengan makna, keselarasan, bunyi, dan urutan kata. Hanya citraan atau imaji, yaitu kata atau susunan kata yang mengungkapkan pengalaman indrawi, misalnya penglihatan, pendengaran, dan perabaan. Citraan itu mengakibatkan pembaca seakan-akan melihat, mendengar, dan merasakan sesuatu yang dialami oleh penyair. Yang keempat ialah kata konkret. Kata konkret adalah penggunaan bahasa dengan menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu dengan bahasa figuratif yang menyebabkan puisi menjadi prismatik, yang artinya memancarkan banyak makna atau kaya makna. Yang kelima ialah rima atau irama. Rima atau irama ialah persamaan bunyi puisi baik di awal, tengah, maupun akhir baris puisi. Rima sangat menonjol dalam pembacaan puisi. Rima mencakup onomatope atau tiruan terhadap bunyi seperti yang memberikan efek magis pada puisi seperti pada puisi Sutarji Kalsumpahri. Ritma merupakan tinggi rendah, panjang pendek, atau keras lemahnya bunyi. Nah, selanjutnya puisi juga mempunyai unsur batin. Unsur batin puisi meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ialah tema. Tema merupakan gagasan pokok atau subjek yang dikemukakan oleh pengarang. Yang kedua ialah rasa atau feeling, yaitu rasa ialah suatu sikap penyair mengenai pokok permasalahan yang terdapat dalam puisi. Yang ketiga adalah nasa. Nasa ialah sikap penyair terhadap pembacanya. Yang keempat adalah amanat. Amanat ini adalah sebuah pesan yang terkandung di dalam puisi yang disampaikan oleh penyair. Nah, pembahasan ini terkait menganalisis dan mengidentifikasi pesan buku fiksi yang terdiri dari novel dan kumpulan puisi. Salah satunya ialah novel. Novel ini ibu contohkan dalam novel Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis. Setelah kita baca, baru kita ketahui bahwa pesan moral yang disampaikan oleh penyair adalah kita tidak hanya melaksanakan ibadah saja tanpa memperhatikan dunianya, karena kita tidak akan bisa beramal jika kita dalam keadaan miskin, sehingga harus seimbang antara dunia dan akhirat.
Nah, sama halnya dengan puisi, yaitu Gadis Meminta-Minta. Yang ini mempunyai pesan, yaitu yang mengandung pesan bahwa kita jangan pernah menganggap rendah orang lain yang status sosialnya rendah pada kita, karena di mata Tuhan derajat manusia adalah sama saja. Nah, semoga dengan penjelasan materi tentang buku fiksi antara novel dan kumpulan puisi dan menganalisis pesan dari kedua fiksi tersebut dapat anak-anak pahami dengan baik. Nah, dalam akhir pembelajaran ini, Ibu akan menerangkan sebuah kesimpulan bahwa buku fiksi adalah buku yang dibuat atas dasar imajinasi atau fiksi. Buku fiksi merupakan buku yang berisi cerita atau imajinatif. Bahwa novel dan puisi ini juga bagian dari buku fiksi yang Anda harus ketahui unsur dan jenis yang ada dalam novel dan puisi tersebut. Dan dengan membaca novel dan puisi akan mendapatkan sebuah pesan atau amanat yang dijadikan sebagai jalan hidup kita dalam segala apapun perbuatan dan sikap. Dengan kesimpulan ini, Ibu ada tugas buat kalian untuk menganalisis pesan apa saja novel dan puisi yang Anda baca. Yang diperhatikan menganalisis pesan itu ialah jelas ketepatan isi, kejelasan isi, dan penggunaan bahasanya. Bisa? Baik, proses belajar kita udah selesai. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu minta maaf jika terdapat kesalahan dalam menyampaikan sebuah materi. Semoga kita sehat selalu dalam pandemi seperti ini. Ibu tutup. Wabillahil taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.